Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu, upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, memperdomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak bangsa Indonesia. Pemirsa, masih dalam rangka bulan Rabiul Awal, Maulud Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih disalah tafsirkan tentang keberadaan beliau, di mana seorang yang uswatun hasanah. Jadi uswah hasanah itu kalau dalam kamus, insya Allah itu ya, di buah karya dari Peter Salim dan putrinya nampaknya, yaitu Yeni Salim. Umi itu dinisbahkan kepada ibu. Ya. Ini dari segi bahasa tentu saja. Tapi kita juga masih perlu untuk mengingat kembali bahwa meskipun telah banyak beredar buku, termasuk di dalamnya ragam sajian media massa dan media sosial atau sosial media, maka sampai hari ini masih didialogkan ya, antara Umi buta huruf yang betul-betul dinisbahkan kepada Nabi dan Umi yang dalam pemahaman sebagian orang, ya, kami memahami Umi, ibu Umiyin itu adalah kaum yang buta huruf. Ya. Kita lacak satu-satu ya. Tapi sebelumnya mari kita coba ya bertanya pada diri kita masing-masing, apakah memang layak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang teladan terpuji. Ya. Jadi kalau teladan di dalam ragam tafsir itu ya harus diikuti. Ya. Jadi kalau teladan harus diikuti. Sehingga kasus yang pernah kami sampaikan, dan sekarang saya sampaikan data yang berbeda tetapi hakikatnya sama. Ya. Jadi kami memiliki jamaah begitu ya. Jamaah itu bukan saya sebagai yai atau gurunya, itu bukan ya. Kita sama-sama belajar begitu ya. Di mana seorang yang hidup di tengah kota, ya, kota Malang tercinta ini, sampai dengan akhir hayatnya sama sekali tidak bisa membaca dan menulis. Tetapi untuk membaca Al-Quran bisa. Menulis Al-Quran tidak bisa. Atau menulis Arab tidak bisa. Ya. Itu sampai akhir hayat beliau. Ketika saya bertanya, mengapa ya panggilan akrabnya itu mak gitu ya. Mak ya titik-titik begitu ya. Mak, kenapa mak? Ya, tapi saya pakai bahasa Madura karena beliau juga kurang paham bahasa Indonesia. Jadi kalau ada beliau, ada kami menyampaikan bahan dialog begitu ya, maka kami sampaikan juga beriringan dengan bahasa Indonesia itu adalah bahasa Madura. Jadi kami sedikit-sedikit bisa menyampaikan bahasa Madura ya, karena memang keturunan dari mbah buyut kami, mbah kami, bapak kami, ibu kami itu dari Bangkalan. Nah, kemudian yang kedua, jadi ada
ibu muda yang masih betul-betul muda ya, belum sampai usianya itu 30 tahun ya. Berdasarkan pada riset kami yang sederhana secara kualitatif berdasar pada wawancara ya, yang dipegang ini adalah gadget Android ya. Jadi beliau, ibu muda ini yang baru punya anak satu, sekolahnya juga di tengah kota, memegang gadget Android. Dan lagi-lagi sama dengan mak tadi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian juga ada seorang mbah gitu ya, sebut saja Mbah Abdullah begitu ya, untuk menjaga kehormatan beliau ya. Beliau sangat bersahaja ya, sangat bersahaja. Usianya 74 tahun ya, masih mandiri di bidang ekonomi. Artinya apa? Beliau adalah wirausaha ya. Wirausaha yang sangat sangat ulet begitu ya. Buta huruf ya, tidak bisa baca, tidak bisa tulis ya. Sekaligus mohon maaf ya, tidak bisa membaca Al-Quran ya. Tetapi beliau ini adalah orang yang sangat jujur, kemudian dimanapun mendengar azan ya, dan singgah di musola atau masjid itu. Jadi selalu membawa baju ganti ya. Karena apa? Karena mengayuh sepeda angin atau sepeda pancal itu keringat, maka beliau ya kalau wudhu sambil mengusap-usap ya bagian-bagian tertentu, kemudian melaksanakan sholat. Ya kadang bersama kami di Masjid Khadijah Celaket ini. Ya. Saya pikir 3 ini cukup ya untuk menjawab satu kasus di mana ketika Rasulullah Muhammad SAW itu ya 99,99 insya Allah ya, atau setidaknya ada 1% yang tidak sepakat itu ya. Seperti kami tidak sepakat kalau Rasulullah Muhammad SAW itu buta huruf. Mengapa tidak sepakat, kita jawab ya. Jadi 3 contoh tadi semuanya mengikuti Nabi katanya ya, dalam tanda petik katanya. Nah, ini juga mbah yang saya sebut Abdullah tadi juga dari Madura juga ya. Bahasanya sangat sangat lugas gitu ya. Lah wong Nabi ini ae gak iso maca, ya aku gak melok maca. Nah itu ya. Jadi nabinya saja tidak bisa membaca, saya juga tidak bisa membaca. Ketika saya tanya, Mbah iso nulis, Mbah? Mbah bisa menulis? Ya gak iso. Wong jenenge gak iso maca ya gak iso nulis ya. Nah, tidak bisa karena saya tidak bisa membaca ya tidak bisa menulis. Tapi saya bilang sambil mau pegang uang begitu, Mbah, tapi lek ambek duit ini apal ya. Apal warnane ambek nulis ya. Jadi angka-angka itu bisa ya, bisa. Angka 1 sampai dengan 9 itu tahu. Ya, hafal gitu ya. Hafal, kemudian bisa membaca. Artinya membaca itu mengetahui begitu ya, mengetahui angka-angka di dalam uang itu. Jadi yang mengikuti penjelasan para ulama dan kami termasuk di dalamnya, tapi alhamdulillah ya Allah menganugerahkan kami ya, mbah kami dua-duanya juga buta huruf ya. Jadi dari bapak kami ya. Jadi tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi bisa baca Al-Quran gitu ya. Nah, kalau dari mbah, dari ibu saya, ya sama saja, pada being sama saja karena Madura, apalagi lahir di Bangkalan sana ya,
dua-duanya sama. Tapi membaca Al-Quran sangat sangat fasih sekali ya gitu ya. Jadi lengkap ya. Ada berapa itu? Ada 7. 7, Mbah kami 4 ya. Dan informan yang kami wawancari itu 3 ya. Jadi orang yang mengikuti Rasulullah dengan betul-betul taat gitu ya, taat betul, maka buta huruf jadinya. Nah, apakah ya seperti itu ya, teladan terpuji? Saya jawab tidak gitu ya. Mari kita coba membuka buku yang kami tulis. Tentu saja kami bukan menafsirkan ya, tetapi ini adalah kami ambil dari tafsir-tafsir ya. Jadi katanya Buya Hamka, kita ini tidak lebih ya. Kalau menulis pendapat dari fulan dan fulan kita gandeng, tetapi kita harus punya argumen sendiri dalam menyimpulkan itu. Mari kita lihat di sini ya. Ya, ada satu pertanyaan ya dari surah Ali Imran kalau kita ambil sebagian ya. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang buta huruf. Ini firman-Nya Allah yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Sudahkah kamu masuk Islam? Ini berkaitan dengan Umi. Jadi kepada orang-orang yang buta huruf, ya, itu Rasulullah diminta bertanya, apakah kamu masuk Islam? Kalau ini kita pinjam, ditanyakan kepada Rasulullah, apa pantas itu ya? Kalau saya tidak berani, ya, tidak berani. Ya, walaupun membuat perumpamaan tidak berani. Sangat kami sayang kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat cinta, insya Allah. Ya. Jadi tidak pantas kalau Rasulullah ditanya, sudahkah kamu masuk Islam? Ya. Karena Umi di sini di dalam surah Ali Imran ayat 20 ya sama dengan umi-umi yang lain, ummiin ya, kaum yang buta huruf. Kita lihat coba ya, dari berbagai tafsir saya ambil kata saja ya. Yang pertama itu dari Umar Bakri di dalam tafsirnya Rahmat itu ya. Jadi beliau mengatakan ummi yaitu orang-orang musyrik Arab. Naudzubillah. Jadi umi itu ini bukan saya sekali lagi bukan ahli tafsir, tidak bisa ya. Bukan bidang kami ya. Kok menulis tentang perspektif sosial pendidikan Nabi Muhammad? Ya kita menulis sesuai dengan keahlian di bidang ilmu sosial, ilmu sosial dan ilmu politik. Termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Jadi lucu kalau ada guru mengajar kemudian dia tidak bisa membaca dan menulis. Padahal Rasulullah Muhammad SAW itu adalah guru yang agung, yang teragung, yang terpuji, yang termulia. Ya. Kemudian masih dari tafsirnya Umar Bakri, Umi itu ditafsirkan sebagai orang-orang yang tidak seagama dengan kaum Yahudi. Ya, coba kita resapi betul ya, supaya tidak terlalu panjang nanti saya agak ngebut ya. Apakah pantas ya ini disandang oleh Rasulullah? Sekali lagi, orang-orang yang tidak seagama dengan mereka yang Yahudi. Itu Umi. Ya. Kemudian di dalam tafsirnya Bakhtiar Surin ya, itu disebutkan Umi yaitu orang yang buta agama. Naudzubillah min dzalik. Ya. Umi itu adalah orang yang buta agama, buta syariat, buta sunnah gitu ya. Ya. Kemudian yang kelima, Umi yaitu tidak tahu baca tulis, orang-orang musyrik, kaum musyrikin. Ini di dalam tafsirnya Sayyid Qutb fi Jilalil Quran. Ya. Kemudian yang keenam, Umi
yaitu orang-orang non-Yahudi, yakni bangsa Arab, yang hakikatnya adalah semua orang non-Yahudi. Itu ummi. Yang dapat diperlakukan secara diskriminatif menurut versi orang-orang Yahudi di masa itu. Ya. Kemudian yang ketujuh, ini dari tafsir Al-Quranul Majid Profesor Dr. Tengku Hasbi Asidiki, yang beliau insya Allah betul-betul piawai di dalam hukum Islam ya, dalam tafsir ya. Ummi adalah musyrikin Arab ya. Jadi saya tidak akan membantah ya pada beliau-beliau, para ustadz, para kiai yang mengatakan Rasulullah memang buta huruf. Saya tidak membantah, tapi juga tidak mengiyakan gitu ya. Kita punya pandangan ya, berdasarkan pada Al-Quran dan hadis yang ditafsirkan oleh para ahlinya. Kemudian ini Profesor Dr. Quraish Shihab ketika menafsirkan Al-Quran, yaitu Al-Misbah jilid 1 sampai 15 itu, beliau masih doktor ya, belum guru besar ya. Yang kesembilan ini, ummi yakni orang-orang yang tidak memperoleh kitab suci, yakni maksudnya adalah mereka orang-orang Arab. Jadi ummi itu orang yang tidak mendapatkan kitab suci. Dan itu dijelaskan oleh Buya Quraish Shihab, orang-orang Arab. Ya. Jadi orang Arab. Orang Arab apa? Orang Arab pada umumnya. Kemudian yang ke-10, ini masih dari Profesor Quraish Shihab, orang-orang ummi yang mereka tidak mendapatkan kitab suci, khususnya orang-orang musyrik Mekah. Ya, insya Allah ini masih ada lagi ya, sampai 12 ya. Ummi, orang yang tidak bisa baca tulis, orang Arab yang musyrik. Ini dari Al-Mahali dan As-Suyuti. Ini tafsir Al-Quran juga. Ya. Kemudian masih dari Al-Mahali dan As-Suyuti di dalam halaman yang berbeda ya. Ummi adalah orang-orang buta huruf. Maksudnya orang Arab. Saya pikir cukup lengkap ya. Memang di rumah kami ada insya Allah 22 tafsir begitu ya. Dan nanti kalau insya Allah sempat akan kami lengkapi ya. Karena juga terbit mulai dari buletin sampai dengan 2011 itu ya, di kalangan terbatas Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Waskita Dharma Malang, dan di insya Allah ya mohon maaf bukan sekitar ya, tapi di 12 perguruan tinggi swasta, kemudian di Universitas Brawijaya. Jadi setidaknya ini pernah kami sampaikan ke anak-anak didik kami, kepada mahasiswa-mahasiswa kami, itu di 14 perguruan tinggi insya Allah kalau kami tidak salah ya, mohon maaf ya. Nah, jadi lengkaplah sudah bahwa kalau ada orang yang sekarang kekinian mengatakan bahwa ya justru mukjizat itu dipegang oleh Rasulullah Muhammad SAW yang buta huruf, ya, maka bersih dari fitnah-fitnah yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak beragama Islam. Ya kita buktikan ya. Ini ucapan beliau-beliau ini masih baru ya. Ucapan beliau ini masih baru. Yang saya tahu ya sudah kepala 2000 begitu ya. Bahkan 2000, insya Allah sekitar 2000 ke atas lah gitu ya. Tetapi kalau kita mencoba menelisik gitu ya, Al-Quran sejak dulu ya dihujat oleh orang-orang yang memang tidak suka.
Tapi walaupun saudara-saudara kita sebangsa, setanah air, bahkan sedunia ini, saudara seperi kemanusiaan ini, walaupun dia tidak Islam, sangat banyak yang tidak mencela. Jadi ya, dibandingkan yang mencela, lebih banyak yang tidak mencela. Dibanding yang menista, lebih banyak yang tidak menista. Nah, ketika Irina Handoko menulis tahun 2004, yaitu Islam Dihujat, untuk menjawab bukunya Robert Morey gitu ya, The Islamic Invasion gitu ya. Itu apa yang dikatakan? Ya, yang dikatakan, dan apabila mereka melihat ya, mereka melihat Muhammad gitu ya, mereka mengejek gitu ya, mereka mengejek, menghina. Bahkan Rasulullah itu dikatakan miskonsepsi, jadi tidak mampu berkomunikasi. Jadi latar belakang masyarakat jahiliyah itu menurut Robert Morey ini ya, sangat kuat hipotesis, sangat kuat pendapatnya dia ya, Robert Morey ini, Muhammad itu buta huruf. Tidak ada bukti bahwa Muhammad itu bisa menulis. Ini Robert Morey. Tapi dia tidak mengatakan mukjizat karena Robert Morey gini. Ya. Jadi kalau kita sepakat Rasulullah Muhammad Ummi itu adalah sama dengan buta huruf ya, maka kita berarti menyepakati Robert Morey ini, di mana orang yang buta huruf itu dikatakan mesti miskonsepsi. Jadi dalam komunikasi itu enggak sambung gitu loh. Kalau ada anak sekarang enggak klik itu ya. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi kami tidak mengatakan ini pendapat kami, yang kami kutip yang paling benar, tidak gitu ya. Tapi monggo, ruang ini selalu terbuka. Di mana kita duduk, disitulah ruang kita tinggal. Dan di mana Anda duduk, disitulah Anda tinggal. Artinya apa? Bahwa kita memiliki komitmen pada pendapat kita sendiri. Kalau kami berdasarkan pada tafsir-tafsir yang kami sebutkan tadi, juga di dalam nurani kita yang paling dalam. Ya, jadi sekali lagi, teladan yang terpuji, yang teristimewa, yang terhormat, ya, petunjuk keselamatan dan seterusnya dalam lirik yang disampaikan oleh Gus Abdul Manan, Selawat Nabi, ya, yang baru kamu rilis kemarin, lusa insya Allah. Ya. Nah, laki-laki sulit kita menerimanya. Kalau kami tidak sulit. Ya. Artinya kami sulit menerima kalau dikatakan Rasulullah itu buta huruf. Bahkan hakul yakin insya Allah. Hakul yakin itu untuk kami. Ya, dan untuk orang-orang yang memang tidak menyepakati Rasulullah buta huruf. Ya. Tetapi laki-laki yang kami sampaikan ini bukan kebenaran mutlak. Gitu ya. Dan mari kita lihat ya, apakah kalau Nabi Muhammad itu memang betul-betul tidak bisa menulis dan membaca, kemudian tidak diajak, itu sudah diberitahukan oleh Rasulullah. Oleh Rasulullah lewat Al-Quran, surah ke-25 ayat 41. Ya, jadi jauh sebelum ahli-ahli tafsir kekinian itu menyampaikan, Allah sudah memberitahu. Dan apabila mereka melihat kamu, wahai Muhammad, mereka hanyalah akan menjadikan kamu sebagai bahan ejekan. Kalau dalam bahasa sosiologi tubuh, ya, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul? Sungguh ejekan yang sangat tidak patut. Ya. Jadi Rasulullah itu dilabeli orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki keimanan bukan umat Rasulullah, tetapi memiliki toleransi yang tinggi, tidak akan mengejek. Gitu. Jadi kita mestinya tidak sibuk ya, tidak sibuk untuk mencari tafsir-tafsir yang mengatakan bahwa wah, kalau sampai Rasulullah bisa baca tulis, maka Rasulullah itu
akan dituduh sebagai yang menulis Al-Quran. Di buku ini saya mengatakan, ya, lebih tepatnya diktat ini, ya, karena belum berbentuk buku. Di dalam perspektif sosial pendidikan Nabi Muhammad ini, ya, kami mengatakan bahwasanya jika saja Rasulullah Muhammad SAW itu menulis sendiri, bukan 4 sahabatnya, diantaranya Zaid bin Sabit, ya, maka insya Allah hamba-hamba Allah yang dianugerahi fitrah iman, kita akan meyakini. Bukankah kita sudah sangat yakin ya pada kitab-kitab atau buku-buku? Ini buku ini ditulis saudara kita, Jonathan Black gitu ya. Katanya ini sejarah dunia yang disembunyikan. Kita percaya sama Jonathan Black. Tidak seiman dengan kita, tapi kita percaya. Artinya apa? Percaya pada informasi yang disampaikan di sini. Tetapi kalau panjenengan melihat di buku ini, tidak ada satupun nama Nabi Muhammad yang dinisbahkan sebagai orang yang buta huruf. Walaupun memang porsi tulisannya ini sekitar 2,5 lembar saja. Gitu ya. Jadi Jonathan Black ini adalah pegawai perpustakaan di Amerika Serikat ya. Bahkan temannya ya, San Francisco Gate itu mengatakan buku ini senilai dengan seluruh perpustakaan atau senilai seluruh perpustakaan dalam satu buku. Artinya bahwa kalau memang diambil intinya, maka inti umi tidak ada di dalam buku ini. Ya. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, untuk memilih apakah panjenengan, apakah Anda memilih tetap Nabi Muhammad adalah orang yang buta huruf, ataukah memilih seperti kami, ya, dan juga kami dengar di tahun 2018, ya, sampai menjelang akhir hayat beliau, Buya Dr. Abdul Sakur, ya, menyampaikan seperti apa yang kami sampaikan. Ya. Jadi di tempat yang berbeda, kami menulis mulai tahun 1986 gitu. Sampai dengan sekarang kami pegang bukunya lagi. Itu ada kesamaan antara kami dengan Buya Sakur, ya. Di mana kami tidak tahu sebelumnya, ya. Buya Sakur itu saya yakin sebelumnya pasti sebelum 2018 setidaknya kami yakin beliau pendapatnya selaras gitu ya, bahwa Rasulullah Muhammad SAW seorang jenius yang pandai baca tulis, ya, tapi terpercaya. Karena itu ketika menulis surat-surat ke Raja Habasyah, ya, Raja Ethiopia begitu ya, ada 8 surat yang dikirimkan kepada raja-raja itu didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad utusan, atau saya Muhammad Rasulullah. Jadi didahului begitu. Dan sekali lagi, ya ini saya tidak pegang pedang ya. Kalau tadi malam pegang pedang. Di diatnya atau di pedangnya Rasulullah itu ada tulisan diat. Yang kemana saja pedang itu, yaitu pedang Zulfikar, di bawah Rasulullah. Ya, diat itu peringatan atau pasal denda bagi orang-orang yang bersekutu dengan orang lain, dan maksudnya dengan orang di luar Madinah. Karena apa? Suku-suku di Madinah, agama apapun, kepercayaan apapun, itu terikat di dalam satu komunitas yang namanya Madinatul Rasul itu, gitu ya. Jadi sangat mustahil. Kemana-mana di sebelah kiri beliau, insya Allah ya. Di sebelah kiri beliau itu selalu ada pedang Zulfikar dan bertulis subhanallah, naudzubillah min dzalik. Sangat impossible, sangat tidak mungkin, sangat teramat tidak mungkin kemana-mana membawa pedang sambil mohon maaf,
kemana-mana ada stempel, cincin stempel bertulis Muhammad Rasulullah. Ya. Bagi orang yang berakal, insya Allah mudah untuk menerima kelebihan, kejeniusan, keterpujian, amanahnya, tabriknya, fatonahnya, sidiknya Rasulullah Muhammad SAW bisa membaca, mampu menulis, tidak buta huruf, tetapi diutus di tengah-tengah orang yang buta huruf, diutus kepada orang-orang musyrik, di tengah-tengah orang musyrik, tetapi beliau tidak termasuk orang yang musyrik, tidak termasuk orang yang buta huruf. Na'udzubillah min dzalik. Mohon maaf, berkat rahmat Allah, kanal Hikmatologi ada, dan atas dukungan panjenengan Anda semuanya, maka insya Allah kanal Hikmatologi ada di hati. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.